Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika Titika, BP 18 1055 1018, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor. Analisis faktor merupakan suatu teknik analisis yang menggambarkan tentang informasi mengenai pengelompokan variabel-variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel yang mana variabel dominan atau variabel unggulnya dibandingkan variabel-variabel lain yang sudah dipilih oleh peneliti. Analisis faktor ini juga bertujuan untuk membedakan variabel prioritas berdasarkan dari perankingan yang sudah ada. Dalam analisis faktor ini terdapat beberapa asumsi. Yang pertama, nilai dari korelasinya harus berhubungan. Bisa kita lihat dari nilai anti-image correlation yang nilainya lebih besar dari 0,50. Yang kedua, nilai dari variabelnya harus berdistribusi normal. Yang ketiga, nilai dari KMO MSA harus lebih besar dari 0,50 dan nilai sigma kecil dari 0,005. Baiklah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita akan membahas contoh soal menggunakan aplikasi SPSS tipe 17. Baiklah, kita akan menguji analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Solo. Pertama, klik variabel view dan masukkan nama-nama dari variabel kita. Ada P1, P2, P3, P4, dan P5. Selanjutnya, ubah angka desimal menjadi angka 0. Untuk Kenapa kesini ya? Ubah menjadi angka 0. Lalu beri label untuk nama-nama variabel tadi, yang mana P1 adalah keandalan, P2 adalah ketanggapan, P3 adalah keyakinan, P4 adalah empati, dan yang terakhir adalah berwujud. Di sini measurenya sudah scale, lalu klik data view. Masukkan data-datanya. Saya sudah mempunyai data di dalam Excel. Tinggal saya kopikan. Lalu klik analyze, dimension reduction, lalu faktor. Kita pindahkan semua variabel ke dalam tabel ini, ke dalam kolom variabel. Lalu klik descriptive. Centang pada kolom initial solution, KMO, dan anti-image. Klik continue. Lalu extraction, correlation mix-nya, unrotated, dan script. Lalu klik continue. Selanjutnya rotation, kita klik Varimax. Displaynya sudah rotated dan klik continue. Lalu scores. Di sini kita klik save as variable dengan metode regression. Lalu continue. Klik OK. Tunggu data kita diproses. Tabel yang kita proses pada awalnya yaitu tabel KMO. Di tabel ini berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel. Apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak? Caranya dengan melihat nilai dari KMO, yang mana nilai KMO dari output kita yaitu 0,681 yang lebih besar dari 0,50. Dan begitu juga dengan nilai sigma yang lebih kecil dari 0,05.
Nilai output kita adalah 0,008. Maka, analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan yang pertama. Selanjutnya, kita analisis tabel anti-image matrix. Tabel ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Kita lihat bagian anti-image correlation. Di tabel ini, terdapat kode huruf A yang mengartikan tanda MSA ini di setiap variabelnya, di keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan mewujud. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam faktor ini yaitu MSA-nya harus lebih besar dari 0,50 dan yang hasil dari data output kita nilainya lebih besar dari 0,50. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun juga sudah terpenuhi. Namun, jika ada variabel yang memiliki nilai MSA-nya lebih kecil dari 0,50, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang hanya untuk variabel yang memiliki nilai MSA-nya lebih besar dari 0,50. Selanjutnya, kita akan menganalisis tabel dari Communicationsnya. Pada tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti, apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction ini lebih besar dari 0,50. Dan berdasarkan hasil output kita ketahui bahwa untuk semua nilai dari extraction kita melebihi dari 0,50. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa semua variabel kita dapat digunakan untuk menjelaskan faktor. Selanjutnya, di tabel total variance explained. Di tabel ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Di dalam variabel ini terdapat 5 variabel, berarti ada 5 komponen. Dan 2 macam analisis yang akan kita gunakan yaitu initial agent values dan extraction sums. Pada tabel initial agent values ini, kita akan melihat syarat untuk menjadi sebuah faktor, nilai dari agent value-nya harus lebih besar dari 1. Dan kita lihat dari komponen ini, nilai yang lebih besar dari 1 yaitu komponen 1 dan 2. Yang mana nilai komponen agent value dari yang pertama sebesar 2,293 atau lebih dari 1, maka menjadi faktor yang pertama dan mampu menjelaskan sebanyak 45,870% dari varian. Dan untuk komponen yang kedua senilai 1,211 yang lebih besar dari 1 juga, yang mampu menjelaskan sebesar 24,228% dari varian. Dan jika ditotalkan akan berjumlah 70,098% sebanyak variannya. Namun pada komponen 3, 4, dan 5 tidak kita hitung karena nilai totalnya kecil dari 1 dan tidak bisa dimasukkan ke dalam faktor. Dan untuk bagi kolom extraction sums nih, kita bisa melihat jumlah variabel sebanyak faktor yang dapat terbentuk. Berdasarkan hasil output kita, terdapat 2 faktor yang bisa dijumlahkan. Yang cara membacanya tadi juga sama seperti initial agent value tadi. Bedanya pada kolom extraction sums ini hanya berisi komponen yang menjadi faktor, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Selanjutnya, script plot ini. Pada gambar ini juga menjelaskan faktor yang terbentuk, yang mana nilai titik komponen yang memiliki nilai agent value-nya lebih dari 1 ada 2, yaitu komponen 1 dan komponen 2. Lalu kita akan menganalisis dari kolom komponen matriks. Tabel ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalnya,
pada output kita yang bagian keandalan senilai 0,767 dan pada komponen yang kedua senilai 0,315. Jadi untuk variabel yang lain cara memaknainya juga sama. Ini cuma pembagian antara terletak di komponen yang pertama atau komponen yang kedua. Selanjutnya, pada tabel rotated component matrix ini, kita akan memastikan suatu variabel masuk ke dalam faktor yang mana. Seperti yang kita ketahui, faktor yang kita miliki ada dua, yaitu faktor yang pertama dan yang kedua. Cara membaca hasil analisisnya dengan membandingkan nilai yang lebih besar. Jika nilai komponennya lebih besar, jika nilai variabel lebih besar di faktor yang pertama, maka dia akan masuk ke faktor yang pertama. Begitu juga untuk faktor yang kedua. Dan bisa teman-teman lihat kesimpulannya dari yang saya ketikkan. Lalu, yang terakhir, kita akan melihat tabel komponen transformation matrix. Pada tabel ini menunjukkan bahwa komponen 1 nilai korelasinya sebesar 0,735 dan pada nilai komponen yang kedua senilai 0,735 juga. Yang berarti kedua faktor yang terbentuk ini bisa kita simpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang kita analisis. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.